di pertemuan ke-8 ada UTS dan di pertemuan ke-16 ada UAS. Nah, dalam mata kuliah ini saya tidak sendiri, saya berdua dengan Ibu Cynthia ya. Nah, nanti di sebelum UTS dari pertemuan 1 sampai 8 itu dengan saya, nanti dengan Ibu Cynthia di pertemuan ke 9 sampai UAS. Gitu ya. Nah, di sebelum kita lanjut ke materi pada pertemuan pertama, kita akan membahas dulu apa saja yang kita pelajari tentang manajemen information system. Nah, ada juga bayangan dari teman-teman untuk mempelajari manajemen information system ini malah membayangkan akan mempelajari secara teknis membuat sistem itu sendiri, misalnya coding. Nah, di dalam mata kuliah ini tidak, kita bukan mata kuliah sistem informasi, tapi adalah manajemen dari sistem informasi itu sendiri. Eh, apa yang diperlukan oleh pengelolaan ya, pengelolaan sistem informasi. Kayak sistem informasi apa saja yang diperlukan oleh sebuah organisasi. Kemudian itu pentingnya manajemen sistem informasi ini untuk apa? Untuk pengambilan keputusan bisnis dan lain sebagainya. Nah, di dalam RPS saya akan menjelaskan dulu RPS kita pada mata kuliah ini. Manajemen Information System itu di deskripsi di RPS ini adalah mata kuliah yang membahas konsep, peran, dan implementasi dari sistem informasi tersebut dalam strategi organisasi untuk efisiensi operasionalnya, kemudian pengambilan keputusan yang berbasis data. Dan di sini diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem informasi tersebut menjadi sumber keunggulan kompetitif, mengelola data sebagai aset strategis, serta mengintegrasikan teknologi seperti enterprise system, business analytics, cloud computing, artificial intelligence dalam konteks organisasi digital. L-nya ketinggalan. Nah, begitu ya. Kita clearkan inilah yang kita pelajari dalam mata kuliah Manajemen Information System. Di sini juga mata kuliah ini mendukung SDGs 9 yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Nah, CPL-nya di sini lulusan diharapkan mempunyai wawasan pendidikan yang profesional, mampu mewujudkan kompetensi kognitif. Nah, ini capaiannya, CPL-nya di sini mahasiswa diharapkan setelah selesai menempuh mata kuliah ini bisa memahami tentang teknik teknologi informasi termutakhir, kemudian mampu membuat desain berbagai bentuk iklan mungkin yang dipublikasikan terkait dengan sistem informasi ya. Nah, teman-teman mungkin sudah akrab ya dengan sistem informasi apa yang digunakan dalam sehari-hari. Nah, ini bisa dibaca nanti selanjutnya. Nah, mata kuliah ini 3 SKS. Ini adalah dosen pengampu keseluruhan untuk mata kuliah ini. Jadi ada beberapa kelas ya untuk kelas angkatan ini berapa kelas ya, Naila? 4 ya? Iya Ibu, 4. kelas. Hmm. Nah, di di kelas ini ada Bu Cynthia dengan saya. Nah, ini adalah materi kajian yang akan kita bahas dalam 1 semester per pertemuan. Di awal tentu kita akan mempelajari tentang pengantar sistem informasi manajemen. Terkait definisinya, apa pentingnya sistem informasi tersebut. Kemudian sedikit kita membahas sejarah dan perkembangan dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Jadi sebelum adanya teknologi komputer dan lain sebagainya, dulu juga ada sistem informasi manajemen tapi tidak menggunakan teknologi yang canggih seperti saat ini. Kemudian apa saja yang menjadi sumber daya sistem informasi itu sendiri. Kemudian di materi kedua ada teknologi informasi dalam bisnis. Di sini membahas tentang apa peran teknologi informasi itu dalam bisnis, kemudian tren dan inovasi teknologi itu terkini, kemudian dampak teknologi pada strategi bisnis. Kemudian di materi ketiga ada sistem informasi dalam organisasi. Nah, ini ada kaitannya juga dengan submaterinya, ada struktur informasi manajerial dan operasionalnya sendiri, kemudian sistem informasi manajerial dan ini berulang ya. Kemudian pengambilan keputusan berbasis data.
Kemudian di materi keempat ada manajemen data dan pengetahuan. Di sini kita akan mempelajari tentang database dan manajemen data itu sendiri, kemudian sistem manajemen pengetahuan. Dan di materi kelima kita akan membahas tentang jaringan komunikasi data, bagaimana data itu dikomunikasikan sehingga bisa sampai kepada sasarannya. Nah, di sini ada dasar-dasar dari jaringan komputer, ada internet, intranet di dalam bisnis. Kemudian ada teknologi yang digunakan dalam komunikasi data. Dan selanjutnya di materi keenam ada e-business dan e-commerce, di mana di sini akan membahas tentang model dan strategi e-business, bagaimana e-business itu sangat erat kaitannya dengan sistem informasi ya. Kemudian ada aplikasi e-commerce dan isu keamanan dalam e-business. Kemudian ada sistem enterprise. Nah, sistem enterprise ini yang mengakumulasikan sebuah sistem yang nanti akan dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi yang penting sekali bagi organisasi. Nah, di sini submaterinya adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan seperti ERP, kalau yang terkenal dengan SAP, Oracle, dan lain sebagainya. Kemudian sistem informasi hubungan pelanggan, ada CRM. Bagaimana si perusahaan memiliki sebuah sistem dengan berkoneksi langsung terhadap pelanggan. Misalnya kalau kita lihat ada di Shopee, bagaimana sistem CRM-nya Shopee terhadap pelanggannya. Teman-teman misalnya bisa chat langsung untuk bertanya tentang keluhan ataupun lain sebagainya. Kemudian sistem manajemen rantai pasoknya. Kemudian di pertemuan ke-8 ada UTS materi 1 sampai 7. UTS-nya nanti kita eh, pertanyaan one by one ya secara lisan. Mungkin terkait materi, bisa juga terkait dengan tugas kelompok. Nah, di materi ke-9 itu sudah masuk dengan Bu Sintia ya. Bu Sintia, di materi ke-9 itu ada sistem pendukung keputusan dan sistem pakar. Nah, kemudian di submaterinya ada sistem pendukung keputusan dan sistem pakar serta kecerdasan buatan. Kemudian analitik bisnis dan big data. Kemudian di kelas 10 ada keamanan informasi. Ini sangat penting. Nah, di sini ada mempelajari tentang prinsip-prinsip keamanan informasi, kemudian ancaman dan langkah-langkah dalam keamanan serta kebijakan dan prosedur keamanan. Kemudian di materi ke-11 ada perencanaan strategis sistem informasi, di mana di sini ada proses perencanaan strategis SIM itu sendiri, kemudian penilaian risiko dan manajemen perubahan. Di materi ke-12 ada pengembangan sistem informasi. Nah, sistem informasi yang sudah dibangun karena adanya perubahan strategi bisnis, karena adanya perubahan lingkungan, perubahan preferensi pelanggan. Jadi sistem informasi itu bisa dilakukan pengembangan sehingga di sini apa-apa saja yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi itu terkait tadi latar belakang eh, perlunya sih pengembangan sistem informasi. Di sini ya materinya ada metodologi pengembangan sistem, kemudian manajemen proyek IT dan pengujian serta implementasi dari sistemnya. Di materi ke-13 kita perlu juga membahas tentang isu dan etika sosial dalam sistem informasi manajemen. Bagaimana etika dalam sistem informasi? Tentu ada etika ya dalam penggunaan data ataupun misalnya apa yang perlu dipublish, apa yang tidak, pokoknya terkait dengan etika dalam membangun sebuah sistem informasi. Kemudian isu privasi dan hak cipta. Kemudian dampak sosial dan teknologi informasi. Bagaimana dampaknya? Teknologi informasi tentu ada positif dan negatifnya ya. Namanya dampak pasti ada, tapi bisa diminimalisir. Kemudian yang ke-14 ada tren masa depan sistem informasi manajemen terkait dengan inovasi teknologi terkini. Tentunya perkembangan teknologi eh, terus berkembang ya. Orang-orang pasti akan menemukan teknologi-teknologi baru lagi yang akan lebih mempermudah pekerjaan. Tapi tentu di situ ada plus minus juga terkait tentu perlu dipertimbangkan. Tetapi eh, setiap organisasi perlu mengikuti, beradaptasi dan menyesuaikan dengan teknologi terkini. Kalau tidak akan tertinggal. Jadi gunanya untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Kemudian sistem informasi manajemen dan transformasi digital.
Kemudian bagaimana prediksi di masa depan sistem informasi manajemen mungkin akan berkembang lebih otomasi lagi, lebih digitalisasi lagi, atau lebih mengurangi eh, pekerjaan manusia atau lain sebagainya. Kemudian di materi ke-15 review dan diskusi terkait materi keseluruhan dan diskusi tentang topik-topik terkini serta kasus. Di pertemuan ke-16 ada UAS, ujian akhir semester. Nah, nanti ada tugas individu dan kelompok. Ini nanti saya jelaskan di file tersendiri, file lain tersendiri untuk detail tugasnya. Ini komponen bobot penilaian, ada CPL ya, kita berdasarkan case based learning dan adanya project based learning. Ini kriteria penilaian, sudah pada tahu ya. Semester berapa sekarang Naila? Kami di semester 2 Ibu. Semester 2. Iya, benar. Oke, baik. Nah, ini tata tertib. Hadir perkuliahan minimal 80% dari pertemuan ideal. Jadi setidaknya ada toleransi untuk 4 kali tidak hadir ya. Lewat dari 4 kali tidak bisa lulus dalam mata kuliah ya untuk kehadiran. Nah, setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan, hadir tepat waktu selama perkuliahan, handphone dalam posisi off atau silent, setidaknya di silent ya. Kemudian jika perlu bertanya, raise hand ataupun ada keperluan lain diinformasikan. Kemudian toleransi keterlambatan 10 menit jika melewati batas waktu maka boleh tetap masuk ke kelas tetapi tidak bisa mengisi daftar hadir. Jika keterlambatan karena kejadian luar biasa atau di luar kuasa kendali kita ada sesuatu hal yang memang tidak disengaja atau hal yang tidak bisa kita kendalikan dapat dipertimbangkan ya. Kemudian terkait dengan penyerahan tugas. Penyerahan tugas, jika terjadi keterlambatan dalam penyerahan tugas akan mengurangi poin ya. Seharusnya dapat 100 poin walau tugasnya perfect, tetapi karena terlambat tidak akan mendapatkan nilai 100 poin. Nah, pelambatan tugas dari lebih dari 7 hari dari tenggat waktu yang ditetapkan akan mendapatkan nilai nol. Tidak mengikuti ujian atau tidak mengumpulkan tugas, mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tidak menyerahkan tugas tanpa pemberitahuan atau tanpa ada alasan yang bisa dipahami akan diberikan nilai D pada ujian tugas tersebut. Nah, kecurangan ya, mahasiswa wajib memenuhi standar aturan dan kebijakan tentang kejujuran akademik dan menghindari tindakan plagiarisme dan kecurangan dalam ujian. Tindakan plagiarisme dan kecurangan dalam ujian akan diberikan nilai E pada ujian tersebut. Ini ada etika dalam kuliah luring. Mahasiswa tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang memperlihatkan aurat seperti ketat atau transparan. Mahasiswa tidak menggunakan alat komunikasi untuk keperluan yang tidak terkait dengan pembelajaran. Mahasiswa tidak membuat kegaduhan dan ketertiban dalam pembelajaran. Dalam kelas daring, mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat atau ketat. Nah, mahasiswa wajib menampilkan identitas diri, nama tertulis, dan kemudian eh, kalau tidak memungkinkan untuk on cam tidak apa-apa. Yang penting saat saya bertanya, saya panggil sebut namanya, itu mahasiswanya tetap standby, aktif, langsung jawab. Tapi kalau saya panggil orangnya ada nih di Zoom, tapi dipanggil-panggil tidak nyaut, tidak ada respon, itu akan dianggap tidak hadir ya. Nah, ini referensi dalam buku kita mata kuliah ada buku Loudon tentang manajemen informasi sistem dan buku O'Brien Marakas. Ada juga buku McNorlin. Itu untuk penjelasan tentang RPS ya. Ini RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi selama semester sudah dijelaskan apa-apa saja yang akan materi kita pelajari, kemudian aktivitas-aktivitasnya. Di Selanjutnya ada aktivitas di mulai pertemuan ketiga ada tugas kelompok. Jadi teman-teman ada 30, berarti kalau kalau si Nadia tadi tidak masuk di kelas ini 32 ya Naila.
Di daftar Eh, nama saya tuh sudah masuk semua ya. di kelas kami ada 33 Ibu. Nah, di sini 33 tuh dengan si Nadia itu. Satu yang belum masuk siapa? Ada yang namanya tadi belum ada. Dari yang sebelumnya 33 ya, Naila. Iya Ibu kalau semester ini. Kemungkinan satu belum mengisi KRS mungkin nggak? Oh iya Ya mungkin udah. sebentar ya nanti. Heeh. Nah, nanti eh, Naila bikin kelompok bisa model spin atau kesepakatan bersama bebas ya. Misalnya cocoknya kerja dengan kan sudah punya teman circle-nya masing-masing yang cocok kerja sama. Is oke. Yang penting dalam pengerjaan tugas kelompok semua ada kontribusi eh, tidak diserahkan pada misalnya ada yang cuma kontribusi konsumsi saja itu tidak ya berkontribusi dalam penyusunan tugas tersebut. Sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum saya masuk ke tugas, rancangan tugas. Ada yang baru join, silakan. Belum absen. Em, Pagi Ibu, mohon maaf, saya baru join. Tadi ada kendala. Siapa nama Muhammad Zuhri? Muhammad Zuhri, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf, Ya, saya juga ya, baru masuk. Sultan. Baru bangun Sultan. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya lagi Maaf, ngaku. Bu. Oke, Ya, Bu, mohon maaf. Tadi saya juga baru join ke dalam Zoom ini. Zaidan. Oke, bentar ya. Ini ya, tugasnya. Di sini tugas karena 33 ya, mahasiswa dibagi menjadi 3 atau sampai 4 orang ya dalam satu kelompok. Nah, ada 3 topik, 3 topik di sini. Nanti ada pembagiannya di sini per topik per kelompok. Jadi satu topik oleh 2 kelompok. Nah, dalam satu topik itu contoh perusahaannya tidak boleh sama ya, walaupun topiknya sama, tapi perusahaan yang dipilih berbeda. Nah, di sini ada topik satu tentang analisis sistem informasi manajemen pada perusahaan. Tujuan tugas ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan sistem informasi pada perusahaan yang dipilih. Jadi pilih ya salah satu perusahaan yang terkenal mungkin yang bisa diakses secara mudah melalui websitenya atau teman-teman bisa mengakses langsung ke pegawai di sana sih oke untuk wawancara langsung untuk menggali informasi ya boleh. Nanti juga kalau misalnya ada dimungkinkan seperti itu diinformasikan dalam tugasnya dan dalam makalahnya. Kemudian memahami peran sistem informasi yang mendukung strategi bisnis, pengambilan keputusan, dan efisiensi operasi. Kemudian di sana mengkaji implementasi teknologi seperti ERP, CRM, dan SCM, Supply Chain Management. Kemudian di akhirnya ada rekomendasi dari teman-teman berdasarkan temuan berikan analisis rekomendasi perbaikan menurut teman-teman sendiri. Nah, ketentuan yang harus ada dalam pembahasan topik satu ini tentu memilih satu perusahaan, boleh perusahaan nasional atau multinasional sebagai objek studinya. Kemudian dideskripsikan profil perusahaannya terlebih dahulu, sejarah singkatnya, visi misinya, struktur organisasinya, dan bidang usahanya secara singkat, nggak usah panjang-panjang. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis SIM yang digunakan oleh perusahaan tersebut.
untuk sistem SDM-nya kah, untuk keuangannya, dan untuk pemasarannya, untuk sistem operasionalnya, dan lain sebagainya. Kemudian menganalisis arsitektur sistemnya, perangkat keras yang digunakannya apa, perangkat lunaknya, basis data dan jaringan yang digunakan. Kemudian mengevaluasi efektivitas SIM-nya dalam mendukung proses bisnis. Apakah memang sangat mendukung dan bagaimana itu dijelaskan, dianalisis. Kemudian mengkaji penerapan teknologi ERP-nya, CRM-nya, SCM-nya, beserta dampaknya terhadap kinerja organisasinya. Kemudian menganalisis tantangan dan hambatan dalam implementasi SIM-nya. Kemudian menyusun rekomendasi strategis untuk dapat peningkatan sistem. Nah, metodenya bisa menggunakan studi literatur, teori-teori dari buku, kemudian dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan materi topik satu itu, kemudian juga dilihat dari laporan tahun perusahaan. Juga bisa dari laporan keuangannya, press release, studi kasus yang telah dipublikasikan dari misalnya dari jurnal-jurnal tadi. Nah, ini opsional bisa melakukan wawancara atau survei jika memungkinkan dengan pihak diri internal perusahaan. Misalnya ada keluarganya, kakaknya, papanya, ibunya yang bekerja di perusahaan tersebut. Kan bisa tuh melakukan wawancara. Kemudian benchmarking, ada perbandingan penerapan SIM dengan best practice di industri sejenis. Misalnya sama-sama bergerak dalam bidang food and beverage misalnya, atau dalam bidang apa? Pokoknya dalam perusahaan yang sejenis. Nah, struktur laporan yang dibuat adalah pendahuluan ini untuk makalah, latar belakang, rumusan masalah. Seperti biasa ada profil perusahaannya, kemudian analisis sesuai urutan ini. Kemudian nanti ada PPT ya, selain laporan ada PPT yang dipresentasikan dimulai pertemuan ketiga. Nah, ini ketentuan penulisan laporan. Nah, untuk pengumpulannya di H-1 sebelum presentasi. Ini ada topik kedua tentang studi kasus keamanan informasi organisasi. Di sini mengidentifikasi dan menganalisis insiden keamanan informasi yang pernah terjadi. Misalnya di bank apa itu pernah terjadi kebocoran data atau pernah terjadi hal-hal yang terkait dengan keamanan informasi ya. Nah, kemudian dianalisis risikonya, ancamannya apa, kemudian kerentanannya sebagaimana, dan dampak dari insiden tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kemudian mengembangkan strategi mitigasi risiko dan rencana pemulihannya. Jadi di sini bisa menggunakan kerangka keamanan informasi seperti ISO 27001, kemudian ada dari standar NIST bisa dicari ya, ada standarnya diidentifikasi, kemudian di dideteksi, kemudian bagaimana di uh, perbaikannya nanti recovery-nya. Kemudian ada COVID juga, ada kemudian bagaimana penerapannya. Kemudian ketentuan yang harus ada ini memilih satu kasus ya yang ada di perusahaan, kasusnya apa, adakah serangan ransomware, phishing atau lain sebagainya. Kemudian mendeskripsikan kronologi insiden secara lengkap, kapan kejadiannya, bagaimana, siapa yang terdampak, dan seberapa luas dampaknya. Kemudian mengidentifikasi jenis ancaman, em, sampai mana tadi? Mengidentifikasi jenis ancaman dan vektor serangan yang digunakan. Kemudian menganalisis kerentanan sistem, mengevaluasi dampak insiden terhadap aspek finansial, reputasi operasional, serta hukum dan regulasi. Mengkaji respon organisasi terhadap insiden dan efektivitasnya, mengembangkan strategi mitigasi, dan menyusun rencana pemulihan dari bencana recovery-nya bagaimana. Nah, ini metodenya ya sama dengan sebelumnya. Kemudian juga strukturnya sama dan luarannya ada laporan dan file presentasi. H-1 sebelum presentasi sudah dikumpulkan. Kemudian topik ketiga terkait dengan sistem knowledge management, menganalisis sistem manajemen pengetahuannya. Di sini tugasnya mengidentifikasi organisasi yang telah menerapkan atau yang membutuhkan knowledge management system, karena KMS ini tidak semua, belum semua organisasi atau perusahaan yang menggunakan sudah memiliki knowledge management system. Kemudian mendeskripsikan struktur, fungsi, dan arsitektur KMS yang digunakan atau direncanakan.
mengevaluasi bagaimana efektivitas dari KMS tersebut dalam mendukung proses berbagi pengetahuan, knowledge sharing dalam pembelajaran organisasinya. Kemudian memberikan rekomendasi, tetap di ujungnya ada rekomendasi dari teman-teman semua sebagai setelah melakukan analisis dari seluruhan tugas-tugasnya tersebut. Ini ada ketentuannya. Tentu dipilih lagi salah satu perusahaan yang sudah menggunakan KMS, kemudian mendeskripsikan profilnya, mengidentifikasi jenis pengetahuan yang kelolanya, datasheet knowledge ataupun explicit knowledge, mendeskripsikan arsitekturnya, platformnya, teknologinya bagaimana dalam membangun KMS tersebut. Kemudian menganalisis proses manajemen pengetahuannya, mengevaluasi efektivitasnya, kemudian mengidentifikasi hambatan dan menyusun rekomendasi. Sama harus di literatur, kemudian juga dari website, dari buku, kemudian juga wawancara jika memungkinkan. Kemudian analisis komparatifnya dengan membandingkan KMS organisasi yang diteliti dengan praktik terbaik di industri. Nah, ini strukturnya sama, ada pendahuluan, profil, analisisnya, evaluasi efektivitasnya, identifikasi hambatan dan tantangannya, kemudian apa rekomendasi perbaikannya, dan kesimpulan serta daftar pustaka. Ya, outputnya adalah laporan tertulis serta presentasi. Sama. Nah, ini rubrik penilaiannya ya. Jadi teman-teman, supaya nilai bagus, walaupun kerja supaya nilainya maksimal, di sini ada kriterianya terkait dengan kedalaman analisisnya. Indikatornya ada kelengkapan datanya, keakuratan analisisnya, penggunaan teori dan kerangka kerja yang relevan. Bobotnya di sini 30%. Misalnya nilainya 90, berarti 90 dari 30% nanti baru ditotal. Kemudian kualitas laporan tertulis, bagi sistematika penulisannya harus sesuai dengan ketentuan, kejelasan bahasanya, kepatuhan terhadap formatnya, kemudian kelengkapan dari referensi. Kualitas presentasi, jadi presentasi juga menjadi penilaian 20% di sini, bagaimana penyampaian materinya, desain slide-nya, kemampuan menjawab pertanyaan, dan penguasaan materinya. Kemudian relevasi rekomendasi, ketajaman rekomendasi, keterkaitan dengan temuan analisis, juga kelayakan implementasinya 5%. Kemudian kerja tim dan kontribusi, pembagian tugas merata dan dibuat sebuah logbook ya. Logbook kinerjanya misalnya si Naila sudah membuat bagian melakukan survei pengumpulan data misalnya. Kemudian Ivan melakukan penulisan bagian analisis atau lain sebagainya. Nah, ini timeline pengerjaannya. Di minggu ketiga, presentasi untuk kelompok 1 dan 2 untuk topik 1. Di minggu keempat, presentasi kelompok 3 sampai 4 di topik kedua. Di pertemuan kelima ada presentasi kelompok 5 dan 6 topik ketiga. Kemudian di pertemuan ke-6 berarti kelompok 7 dan 8 balik lagi ke topik 1. Jadi topik 1 dan topik 2 ada 4, ada 8 kelompok berarti ya. Nah, di pertemuan ke-8 ada UTS. Nah, ini berarti kan topik 1 ada 4 kelompok. Empat-empatnya perusahaannya harus berbeda. Nah, format ketentuan laporan menggunakan A4, fontnya Arial, ukuran 12, spasi 1,5, ada marginnya. Terus daftar pusaka menggunakan APA style, minimum jumlah referensinya yang digunakan adalah 10 sumber dengan komposisi minimal 5 dari jurnal ilmiah. Kemudian presentasi menggunakan slide, ya, kemudian waktunya 15-20 menit, presentasi 10-15 menit untuk sesi tanya jawab. 15-20 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Nah, setiap kelompok wajib melampirkan logbook kerja timnya sebagai bukti pembagian tugasnya dan kontribusi masing-masing anggota. Laporan yang terindikasi plagiarisme akan diberikan sesuai ketentuan, diberikan sanksi sesuai ketentuan. Batas maksimal keterlambatan adalah 3 hari. Oke, baik. Tuh, ada pertanyaan terkait tugas sebelum kita lanjut.
Ada yang keberatan? Silakan sampaikan sebelum kita lanjut. Nggak apa-apa, Bu. Kok susah, kok ini, kok itu. Nggak apa, sampaikan saja pendapatnya. Tidak ada? Naila, aman? Ibu, saya izin Ya, bertanya, apa nih? terkait konsep benchmarking atau membandingkan itu maksudnya membandingkan satu bidang kayak misalnya SIM, keuangan perusahaan kami yang analisis lebih baik dari perusahaan B yang maksudnya masih linear dengan bidangnya atau kayak misalnya keseluruhan perusahaan kami yang analisis dibandingkan dengan perusahaan B gitu. Maksudnya benchmarking ini membandingkannya perusahaan Apa gitu? per bidang Hmm, atau satu perusahaan kami analisis dengan perusahaan lain gitu. Satu perusahaan lain. ya. Ya, per ininya dong. Misalnya tadi yang kamu contohkan adalah sistem informasi dalam bidang SDM-nya misalnya. Di, di yang kamu bandingkan ini lebih ke best practice lebih baiknya. Misalnya kamu membandingkan satu perusahaan, misalnya perusahaan katakanlah perusahaan apa ya contoh. Apa sih yang biasa itu? Indofood. Indofood. Kemudian dibandingkan dengan perusahaan yang mungkin ada yang lebih baik dari Indofood misalnya. Atau kan kita melihatnya dari best practice. Atau mungkin juga dengan perusahaan, pokoknya ada perbandingan dengan perusahaan lain yang kamu bilang perusahaan A dan perusahaan B dibandingkan. Atau juga dengan tambahkan benchmarking dengan best practice secara teorinya. Teorinya itu dalam bukunya itu eh, misalnya sistem informasi SDM itu harusnya sudah memuat eh, mempermudah pengambilan keputusan, database SDM-nya bisa keluar. Misalnya kalau suatu perusahaan itu membutuhkan SDM untuk dipromosi, dia sudah punya sistem informasi langsung langsung memunculkan. Misalnya dia ingin mencari SDM dengan kualifikasi kemampuan IT. Dia akan mencari, dia muncullah nama-nama SDM. Nah, itu kan misalnya standar dari si sistem informasi manajemen yang harus dimiliki oleh perusahaan tentang sistem informasi SDM-nya. Kemudian bagaimana realisasi yang ada di perusahaan itu? Apakah sudah ada seperti itu? Oh, sudah sesuai dengan best practice yang seharusnya. Dan bisa juga membandingkan dengan perusahaan lain. Di perusahaan lain ini juga mungkin lebih baik atau lebih kurang dari perusahaan yang tadi misalnya Indofood itu. Gitu Adinda, bisa dipahami. Oh iya Ibu, dipahami. Terima kasih banyak Bu. Ya, baik. Lagi yang lain? Cukup? Nah, kalau dia berarti cukup ya, saya lanjutkan kita ke materi pertama hari ini. Kita sampai jam 9.20 ya, Naila. Iya Ibu. Nah, di sini kita akan mempelajari apa saja dalam materi pertama, bagaimana memahami sistem informasi manajemen, kemudian peran dari strategi sistem informasi dalam bisnis, peran strategis ya. Tentu ini merupakan sebuah peran strategis dalam sebuah bisnis ya untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Kemudian kategori dan komponen apa saja yang ada dalam sistem informasi, kemudian aktivitas dan dimensi sistem informasi serta studi kasus aplikasi praktis untuk melihat contoh-contoh penerapan dari sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Kita masuk kepada konten yang pertama yaitu memahami sistem informasi manajemen. Di konten pertama ini ada definisi dan konsep dasar dari sistem informasi. Nah, kita melihat dari sistem informasi menurut yang pertama ini menurut Marcus O'Brien, sistem informasi itu adalah kombinasi yang terorganisir dari orang, kemudian ada perangkat keras, ada perangkat lunak atau software, ada jaringan komunikasinya juga, ada sumber daya data, serta kebijakan dan prosedur yang menyimpan, bisa mengambil, bisa mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Jadi jelas ya, dalam sebuah sistem informasi itu ada
terintegrasi semuanya. Ada yang terorganisir seluruh sumber daya, termasuk ada orang, ada perangkat kerasnya, hardwarenya, softwarenya. Tentu dibutuhkan juga jaringan komunikasinya, sumber daya datanya, serta kebijakan dan prosedurnya. Nah, di dalam sistem informasi itu kita bisa menyimpan data, mengambil data, mengubah data, dan menyebarkannya menjadi sebuah informasi dalam suatu organisasi. Nah, menurut Laudon, sistem informasi itu adalah sistem yang menggabungkan teknologi informasi orang dan proses bisnis untuk menangkap, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol analisis, dan visualisasi dalam bisnis. Kurang lebih sama menurut si O'Brien dan si Laudon tentang sistem informasi manajemen ini. Nah, kita masuk kepada elemen kunci yang ada dalam sistem informasi. Nah, sistem informasi itu terdiri dari komponen-komponen penting seperti orang. Nah, tentu orang sangat penting ya dalam sebuah sistem informasi. Kalau nggak ada orang, siapa yang akan menjalankan sistem informasi tersebut? Siapa yang membuat sistem informasi tersebut? Nah, orang dalam hal ini ada sebagai pengguna dan ada sebagai seorang spesialis yang membuat sebuah sistem informasi tersebut. Nah, di sini ada perangkat kerasnya, tentu hardware-nya, misalnya mesinnya dan media datanya atau sebuah alat untuk apa servernya, ada bentuk perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebuah sistem informasi tersebut. Kemudian ada perangkat lunak di sana. Perangkat lunak ini adalah software, program dan prosedur-prosedurnya itu sebuah perangkat lunak. Kemudian sumber daya datanya. Sumber daya datanya bisa dari deskripsi produk, misalnya produk apa saja yang dimiliki. Nah, misalnya sebuah produk apa ya sampo misalnya deskripsi sampo ini sampo dengan kategori sampo dengan conditioner, sampo biasa, sampo tingkat seperti itulah. Kemudian ada catatan pelanggan, kemudian data kalau itu dalam sebuah produk. Bisa juga sumber daya data SDM-nya, data orang-orangnya, pegawainya, kualifikasi pendidikannya, pangkatnya, masa kerjanya. Itu yang dimaksud dengan sumber daya data. Kemudian dan sumber daya jaringan ya, bagaimana jaringan ini kan untuk mengkomunikasikan dari si perangkat-perangkat yang ada supaya dapat diakses. Nah, ada media komunikasi di dalamnya, kemudian dia memproses komunikasi. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita harus melihat sedikit dulu evolusi ya perkembangan dari sebuah sistem informasi itu dari zaman prakomputer hingga adanya AI saat ini. Di tahun sebelum 1950-an ada era prakomputer. Nah, di sini sistem informasi itu tentu masih manual. Jadi, sistem informasi itu tidak awal-awal dulu belum menggunakan perangkat komputer ya. Misalnya ada data masuk dicatat secara manual. Misal penjualan produk dicatat secara manual, nanti kemudian dia dianalisis di secara manual mana produk yang paling laku. Ya, nah nanti dari data yang dikumpulkan secara manual sudah diketahui ini produk yang paling laku sehingga itu bisa menjadi dasar keputusan oh produk ini paling laku sering sering kosong gitu sering discontinue sering habis gitu misalnya sehingga kebutuhan meningkat jadi ingin kalau karena seperti itu menjadi dasar keputusan untuk menambah produksi dari produk tersebut. Nah, itu merupakan sebuah sistem informasi juga dari sebuah catatan tadi yang manual. Jadi bisa juga terkait dengan keuangan juga ya, mana yang bagaimana kondisi keuangan saat ini, bisa profitnya berapa, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan kalau profitnya meningkat, kalau menurun apa yang harus dilakukan. Nah, itu menjadi sebuah sistem informasi di sebelum tahun 1950-an yang berdasarkan pencatatan manual. Kemudian awal era komputer tahun 50-an sampai 60-an penggunaan komputer mulai digunakan untuk tugas-tugas dasar seperti penggajian dan pengolahan transaksi keuangan. Tapi belum secanggih aplikasi atau sistem yang ada saat ini. Paling bisa hanya input-input data. Nah, kalau zaman awal-awal adanya komputer itu tidak ada Excel seperti saat ini, belum ada Word. Saat ini kita ngetik Word tinggal ketik-ketik aja ngatur pakai sistem. Kalau zaman dulu tuh Word itu namanya WS.
WS untuk mengetikkan satu baris judul misalnya. Itu ada rumus, ada right ln, ada apa macam-macam ya rumusnya, sehingga kita bisa menulis huruf yang baris yang rata tengah, yang rata pinggir. Itu ada rumusnya. Lama banget untuk menulis itu zaman dulu seperti itu. Excel dulu namanya Lotus. Ada rumusnya supaya kita membuat sebuah tabel. Membuat tabel aja ada rumusnya. Beda dengan Excel sekarang tinggal kita klik saja sudah ada tabel yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian ada database dan SIM yang terintegrasi di tahun 1970-an sudah berkembang ya, fokusnya berkembang ke pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data. Jadi sudah ada database, kemudian database tersebut bisa diolah dengan menggunakan sistem. Kalau dulu kan masih hanya input, olahnya tetap manual. Karena sudah menggunakan di perkembangan, jadi perkembangannya data itu bisa diolah, bisa memunculkan informasi yang lebih berguna melalui sistem database terintegrasi. Kemudian baru muncul tahun 80-an era personal komputer dan jaringan. Munculnya PC dan perangkat lunak seperti Excel. Nah, ini baru muncul di tahun 80-an yang mempermudah analisis data yang juga memungkinkan untuk konektivitasnya melalui jaringan. Kalau dulu belum ada jaringan, sehingga di tahun 80-an sudah mulai, sehingga aksesibilitas informasi menjadi lebih mudah. Bisa diakses di tempat lain dengan menggunakan jaringan. Nah, kemudian berkembang lagi dari prakomputer hingga AI ada teknologi cloud dan big data di 2010-an. Jadi teknologi cloud itu bisa kita membuka data dimanapun berada ya, karena sudah tersimpan adanya jaringan ya. Perkembangan teknologi cloud dan big data itu memungkinkan organisasi menyimpan dan mengolah jumlah data yang jauh lebih besar serta bisa mengaksesnya dari mana saja. Kemudian lebih berkembang lagi saat ini ada AI, ada machine learning. Adanya machine learning bisa melihat misalnya contoh yang paling sering kita gunakan, sering kita lihat adalah melihat preferensi pelanggan saat ini. Pelanggan itu lebih suka melihat barang apa saja sih gitu ya. Nah, perkembangan teknologi sehingga itu bisa menjadi sarana promosi juga. Misalnya nih, kalau teman-teman biasa melihat salah satu produk, misalnya produk baju. Nanti akan keluar baju-baju sejenis tuh iklan-iklan di beranda kita lewat misalnya seperti itu. Nah, saat ini sistem informasi itu memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kemampuan analisis prediktif. Jadi lebih mempermudah pekerjaan dan perkembangan teknologi. Kemudian kita masuk ke kerangka konseptual sistem informasi. Nah, dari konsep dasarnya secara dasar dari sistem informasi itu mencakup prinsip-prinsip fundamental sistem, kemudian ada teori komunikasi. Jadi bagaimana data ini bisa sampai itu ada komunikasi sampai saat ini kan kita namanya berkomunikasi, bagaimana saya menyampaikan informasi kepada teman-teman supaya sampai di dalam sebuah sistem juga ada teori mengkomunikasikan dan peran teknologi di sana untuk membentuk pemahaman inti tentang sistem informasi tersebut. Kemudian teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini merupakan teknologi yang digunakan ya seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data dan jaringan telekomunikasi yang menjadi alat untuk pengumpulan, pengolahan dan distribusi informasi. Nah, kemudian diaplikasikan, dibuat sebuah aplikasi untuk keperluan bisnis. Di sini diimplementasikan dalam sebuah aplikasi di sini untuk pengambilan keputusan operasional. Namanya yang tadi kita sebut ada CRM, Customer Relation Management, kemudian ERP, Enterprise Resource dan DSS, Decision System Support System. Nah, selanjutnya tentu ada tantangan ya dalam sebuah sistem informasi. Nah, tantangannya kita seperti ketahui adanya ancaman keamanan data, kemudian juga privacy, etika, itu akan mempengaruhi dari pengolahan sistem informasi tersebut. Itu menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Nah, kemudian ada proses pengembangan tentunya karena
perubahan teknologi dan lingkungan berkembang secara pesat, tentu harus memperhatikan pengembangannya, merujuk pada metodologi dan praktik yang digunakan untuk merancang pengembangan dari sistem informasi tersebut, untuk mengimplementasikan dan memelihara sistem informasi tersebut. Sehingga dia bisa agile, lincah, mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi dan lingkungan saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peran strategis dari sistem informasi dalam bisnis. Apa yang menjadi peran strategis sistem informasi ini dalam bisnis? Adalah sebagai eh, pengambilan keputusan ya. Dia sebagai pendukung kegiatan operasional dari bisnis itu sendiri. Nah, sistem informasi ini juga bisa membantu karyawan dalam mencatat pembelian pelanggan ya, kemudian melacak inventaris, mengolah penggajian. Jadi banyak ya, misalnya kalau dalam mengolah penggajian itu bisa berdasarkan kinerja karyawan, bisa dihitung menggunakan sistem sehingga nanti muncul karyawan ini akan mendapatkan bonus kah, reward kah, itu menggunakan sistem. Nah, juga misalnya terkait dengan kelancaran operasional hari-harian ya, misalnya juga terkait dengan eh, ketersediaan barang dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas pengambilan keputusan manajerial. Nah, ini sistem informasi akan membantu keputusan manajerial, keputusan-keputusan strategis yang akan mempengaruhi strategi bisnis itu sendiri. Misalnya tadi contohnya untuk keputusan dalam menambah produksi atau keputusan dalam membuat produk baru. Nah, itu berdasarkan sistem informasi yang dimiliki, berdasarkan analisis data yang dimiliki. Jadi sehingga itu menjadi peran strategis dari si sistem informasi ini. Kemudian juga bisa melakukan evaluasi tren penjualan dan kinerja seperti yang saya sampaikan barusan. Jadi terlihat juga ada kinerja organisasi dari tren penjualan. Misalnya produk yang dia jual itu laku keras, ada peningkatan penjualan. Jadi dengan sistem informasi, perusahaan itu dapat mengevaluasi tren penjualannya secara real time, mengidentifikasi pola penjualan. Misalnya ada di high season, produk mana yang laku di season-season tertentu, misalnya seperti itu, pola-pola seperti itu. Kemudian juga memprediksi dari permintaan pasar, misalnya seperti sekarang di Ramadan, pasti permintaan hampers banyak. Nah, itu hampers yang seperti apa saat ini preferensi pelanggan berubah. Kalau dulu hanya mungkin makanan-makanan ringan, sekarang sudah berubah, ada hampers mukena, ada hampers eh, apa produk-produk piring dan lain sebagainya. Nah, ini mendukung dari pengambilan keputusan lebih tepat dan responsif terhadap dinamika pasar. Nah, dengan adanya sistem informasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi si perusahaan itu, ya itulah yang disebut dengan itulah menjadi peran strategis dari si sistem informasi. Nah, sistem informasi ini digunakan sebagai alat strategis yang bukan hanya pendukung operasional sehari-hari tadi seperti yang dijelaskan, tetapi juga sebuah instrumen strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dengan implementasi yang tepat. Perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaing. Nah, dia bisa juga kayak tadi seperti benchmarking yang dilakukan dengan para pesaingnya. Kemudian inovasi layanan pelanggannya, contohnya pemasangan kios layar sentuh, ada inovasi-inovasi penjualan sehingga akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau teman-teman di seberang ada McD kan, sudah tidak antri lagi kita memesan di pelayannya di depan, tapi sudah ada eh, yang layar sentuh ya, yang bisa kita pesan secara langsung di sana, tinggal bayar juga bisa dengan kris, tinggal tunggu makanannya datang. Itu sudah inovasi-inovasi terhadap sistem informasi yang eh, membuat peran strategis keunggulan kompetitif bagi sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dengan sistem informasi ini menciptakan keunggulan kompetitif dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas juga dengan otomatisasi proses, menyediakan akses informasi yang cepat, kemudian sistem informasi yang dapat secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas karyawan sehingga dapat mengurangi biaya juga dapat
cepat merespon pasar. Nah, di dalam sekarang kan banyak ya e-bisnis. Tentu e-bisnis itu membutuhkan sistem informasi. Jadi bisnis transformasi bisnis di era digital. Di sini kita lihat e-bisnis itu definisinya adalah penggunaan teknologi internet untuk memberdayakan dan menjalankan proses bisnis. Termasuk di dalamnya adalah e-commerce dan kolaborasi perusahaan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Kemudian peran e-bisnis ini e-bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk merekayasa ulang proses bisnis internal menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan pasar. Nah, seperti mengotomatisasi alur kerja, dan optimalisasi rantai pasok. Nah, juga dengan adanya e-bisnis ini bisa mendorong kolaborasi perusahaan. Jadi, e-bisnis ini dapat mempromosikan kolaborasi di antara tim bisnis. Nah, di sini kita lihat bisa menggunakan jaringan ya. Ada yang namanya intranet. Kalau intranet itu koordinasi antara menggunakan jaringan, tetapi di dalam satu perusahaan saja. Jadi koneksi komunikasi dengan jaringan, misalnya ada akses sebuah eh, saling bisa akses itu kalau di internet kan kita bisa mengakses website yang secara luas dimanapun ya, akses apa website manapun. Nah kalau intranet itu hanya khusus dalam satu perusahaan. Nah, jadi di dalam mempromosikan kolaborasi antar jenis ini, kelompok kerja itu dapat menggunakan intranet, juga bisa menggunakan internet. Internet itu untuk dengan keluar. Kalau intranet di dalam, kemudian extranet. Extranet ini antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang berkolaborasi, yang bekerja sama. Jadi hanya mereka yang bisa menggunakan jaringan tersebut atau mengakses informasi tersebut. Kemudian apa saja sistem pendukung dalam operasi bisnis ini? Ada namanya sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem pemrosesan transaksi ini berfungsi untuk mencatat dan memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis sehari-hari. Misalnya penjualan, pembelian, pembayaran. Nah, kemudian ada sistem kendali proses kontrol sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses fisik dalam operasi bisnis, terutama di industri manufaktur atau produksi, dan sistem ini memastikan efisiensi dan kualitas kolaborasi proses produksi. Kemudian ada proses kolaborasi perusahaan, Enterprise Collaboration System, meningkatkan komunikasi dan produktivitas tim serta kelompok kerja dalam suatu organisasi. Nah, sistem ini dapat mendukung berbagi informasi, koordinasi tentang proyek juga, dan pengambilan keputusan bersama yang lebih efektif. Selanjutnya masuk ke kategori dan komponen sistem informasi. Sampai di sini, apakah sudah cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Diskusi atau cerita pengalaman menggunakan sebuah sistem informasi atau mengantuk. Aman, lanjut. Oke, baik. Nah, ini ada sistem pendukung dari manajemen. Ada SIM ya. Jadi mendukung manajemen sebuah organisasi itu ada SIM, DSS, dan SIS. SIM itu sistem informasi manajemen yang berfokus pada penyediaan laporan dan ringkasan data untuk membantu manajemen menengah dalam mengambil keputusan operasional dan taktis. Misalnya di sini ada laporan kinerja penjualan bulanan. Jadi memanfaatkan sistem informasi untuk membuat laporan kinerja.
Kemudian ada sistem pendukung keputusan, ada namanya decision support system yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Nah, seringkali dia menggunakan model analitis karena dia kan untuk sebagai pengambil keputusan, berarti ada analisis di sana. Analisis what if, bagaimana jika kita mengembangkan produk ini menjadi produk baru. Nah, itu ada sistem mungkin sebuah eh, menjadi ada data-data untuk pengambilan keputusan dari hasil analisis tren penjualan ataupun kalau di bidang SDM tren ke SDM saat ini ke skill atau keahlian apa yang dibutuhkan saat ini untuk SDM yang dibutuhkan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari perusahaan itu. Nah, kemudian ada sistem informasi strategis. SIS ini digunakan untuk mendukung strategi bisnis dan menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, misalnya sistem perdagangan saham online atau pelacakan pengiriman real time. Nah, ini ada kategori dari sistem informasi lainnya, ada sistem pakar, sistem manajemen pengetahuan, kemudian sistem bisnis fungsional. Kemudian ada sumber daya sistem informasi. Tentu di sana sumber dayanya ada manusia, ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya. Tadi di awal sudah dijelaskan juga ya, manusia ini bisa sebagai pengguna akhir dari sistem informasi. Di sana pengguna akhirnya ada karyawan, ada pelanggan, ada pemasok eh, yang berinteraksi langsung dengan sistem tersebut. Kemudian ada sumber daya hardware, perangkat keras apa yang dibutuhkan untuk membuat sistem itu bekerja. Jadi dari di sini perlu komputer, perlu server, dan juga perangkat telekomunikasi serta media data. Kemudian softwarenya, aplikasinya, kemudian aplikasi yang dibutuhkan untuk si sistem informasi tersebut. Kemudian ada data dan jaringan di sana. Tentu ada data yang kalau tidak ada data, bagaimana sebuah sistem informasi tersebut akan bekerja, akan menyampaikan sebuah informasi. Nah, data ini bisa berupa deskripsi produk, catatan pelanggan, atau file data karyawan, database inventaris. Nah, data ini adalah bagian mentahnya yang akan diproses dalam sebuah sistem untuk menghasilkan informasi. Contohnya punya data nih, berapa jumlah karyawan? Misalnya karyawan penjualan ada sebanyak 20 orang. Tetapi masih ternyata karena penjualannya banyak, eh, dibutuhkan karyawan itu lebih banyak karena ternyata karyawannya menjadi overload kerjanya. Berarti butuh penambahan karyawan. Nah, itu menjadi sebuah keputusan kan berdasarkan data tadi yang dianalisis dengan jumlah karyawan sekian, beban kerja sekian, berarti ada kekurangan. Nah, ada kekurangan berarti butuh rekrutmen. Butuh rekrutmen itu sebuah keputusan bisnis yang diambil berdasarkan data. Kemudian sumber daya jaringan terdiri dari media komunikasi. Di sini ada kabel, nirkabel juga, pemrosesan komunikasi ada menggunakan modem, router. Nah, akses jaringan juga perangkat lunak kontrolnya. Blue Anjay, WhatsApp audio. Sebentar ya, saya terima telepon dulu. Maaf. Sudah tadi. Nah, lihat aktivitas dan dimensi dalam sistem informasi. Aktivitasnya ada, tentu ada input ya, input dari data tadi, sumber data awalnya sistem informasi itu tentu harus memiliki data. Supaya data ini ada input data. Kemudian pengolahan data. Setelah data ada, berarti kita memiliki database. Setelah memiliki database, diolah data sesuai dengan kebutuhan. Ingin mencari tren penjualan tertinggi, ingin mencari laba saat ini, atau ingin mencari SDM dengan kualifikasi tertentu, seperti itu. Kemudian outputnya adalah informasi di dalamnya yang tersaji
kaji tadi, didapatkanlah visualisasi misalnya data tren saat ini, tren penjualan yang paling banyak dari produk-produk ini dan lain sebagainya. Jadi ada input, ada pengolahan dan output dari yang menjadikan sebuah informasi. Kemudian siklus aktivitas dari sistem informasi itu dari input hingga kontrol dengan penyimpanan sumber daya data. Jadi menyimpan data secara terorganisir agar dapat diakses dan digunakan di kemudian hari. Contohnya, semua data yang diinputkan itu harus lengkap sehingga data yang kita butuhkan untuk pengambilan keputusan atau untuk informasi sebagai laporan eh, dapat diolah sesuai kebutuhan. Jadi contohnya misalnya database penyimpan catatan pelanggan, catatan produk dan karyawan untuk referensi di masa depan. Kemudian kontrol pengendalian kerjanya, memantau dan mengevaluasi sistem informasi beroperasi sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, selanjutnya, mengapa sistem informasi itu penting di era sekarang? Tentunya sangat penting sekali ya, karena akan mendukung dari proses bisnis dan operasi dari perusahaan. Nah, mencatat pembelian tadi, melacak inventaris, contohnya ya bisa mengelola penggajian, kemudian mengevaluasi tren penjualan, juga memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Kemudian juga menjadi pengambilan keputusan yang lebih baik, karena akurat ya, pengambilan keputusan itu berdasarkan data dan muncul dengan menggunakan eh, apa namanya menggunakan sistem informasi yang tentu di sana minim human error. Kalau bayangkan waktu menggunakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dengan manual yang sebelum adanya era komputer dan teknologi saat ini itu terjadi human error. Bisa menjumlahkan angka saja bisa jadi salah. Salah satu angka di belakang akan mengakibatkan keputusannya menjadi berbeda. Nah, dengan adanya teknologi, adanya sistem informasi yang memanfaatkan teknologi, itu akan menjadi lebih efisien dan efektif, mengurangi human error juga. Jadi, menyiapkan data dan analisis yang relevan bagi manajer ini dapat membuat sebuah keputusan strategis bisnis. Misalnya tadi juga penambahan atau penghentian itu produk. Ya bisa juga tidak hanya untuk penambahan produk, bisa juga mengambil keputusan untuk penghentian produk tersebut. Misalnya karena produk tersebut sudah tidak laku lagi. Nah, itu bisa didasarkan data tren penjualan. Kemudian keunggulan kompetitif dan strategi bisnis juga berdasarkan sistem informasi. Ya. Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, pentingnya sistem informasi saat ini itu juga merupakan dukungan proses bisnis dan operasi. Ini udah tadi ya? Belum ya? Oh, di keunggulan kompetitif dan strategi bisnis ya, memungkinkan perusahaan itu untuk membagi strategi inovatifnya, misalnya pemasangan kios layar sentuh tadi dengan tautan ke situs web e-commerce-nya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam mencapai keunggulan di pasar. Nah, kemudian juga penting untuk efisiensi dan produktivitas. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin itu dapat mengurangi kesalahan manual, seperti yang saya sampaikan tadi, kesalahan manual yang dilakukan oleh human error atau hal lainnya, kemudian juga dapat mempercepat alur kerja. Kemudian juga dapat meningkatkan
efisiensi operasional, aktivitas, dan produktivitas dari karyawan. Kemudian juga tentu adaptasi terhadap perubahan pasar dan memungkinkan organisasi untuk cepat mengumpulkan dan menganalisis data pasar. Dimensi dari organisasi dan dalam sistem informasi itu ada penjualan dan pemasaran. Di dalam penjualan dan pemasaran itu, sistem informasi ini mendukung penjualan produk, layanan organisasi, dan mulai dari manajemen prospek, kampanye pemasaran digital, hingga analisis perilaku pelanggan. Nah, ini untuk sistem informasi dalam penjualan dan pemasaran. Dalam manufaktur dan produksi itu bisa digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengontrol proses produksi. Misalnya bagaimana merencanakan sebuah produk mulai dari bahan baku sampai menjadi sebuah produk. Mulai dari bahan baku juga operasionalisasinya bagaimana distribusi bahan bakunya sampai ke pabrik untuk diolah menjadi sebuah produk, itu juga bisa menggunakan sebuah sistem informasi. Kemudian juga di sini dilihat termasuk di sini adalah manajemen rantai pasoknya, juga kontrol kualitasnya dan penjadwalan produksi. Jadi kalau diproduksi terus tidak ada sebuah perencanaan penjadwalan yang baik, akan menjadi misalnya penumpukan barang, penjualan produk. Nah, kemudian dari sisi keuangan dan akuntansi, sistem informasi itu dapat mengelola aset keuangan. Jadi keuangan ini bisa diprediksi asetnya ada apa saja. Kemudian pemanfaatan aset dioptimalkan, kemudian juga misalnya terkait keuntungan dan lain sebagainya. Jadi sehingga dalam sistem informasi itu dapat memelihara catatan keuangan itu menjadi akurat, juga dapat memproses transaksi dan menghasilkan laporan keuangan dan kepatuhan serta pengambilan keputusan. Nah, juga ada dalam sumber daya manusia ya. Dalam sumber daya manusia juga mendukung fungsi SDM. Bisa untuk menarik orang, juga mengembangkan orang. Misalkan tadi ada di data SDM ada data kualifikasi orang. Nah, orang ini sudah mempunyai kinerja yang tinggi. Nah, bisa dikembangkan, bisa untuk keputusan untuk promosi, keputusan untuk mutasi pun juga bisa keputusan untuk demosi. Maksudnya karena misalnya kinerjanya turun, bisa diturunkan dari jabatannya. Jadi juga bisa memelihara tenaga kerja untuk retensi, misalnya untuk kesejahteraan, pokoknya data yang ada dalam sebuah informasi itu dapat digunakan untuk misalnya juga penggajian, rekrutmen, pelatihan, dan pemeliharaan dari catatan karyawan. Nah, di sini juga kita lihat dimensi dari manajemen dan sistem informasi ini dapat memahami berbagai situasi organisasi. Di sini manajemen dapat menggunakan sistem informasi ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Juga bisa memberikan wawasan komprehensif tentang kinerja internal dan kondisi dari pasar eksternal. Kemudian juga bisa membuat keputusan strategis dan operasional. Sistem informasi ini dapat menyediakan alat dan laporan yang dapat mendukung manajer dalam membuat keputusan yang tepat, mulai dari alokasi sumber daya hingga sampai strategi ekspansi pasar, ya sampai juga dengan strategi pembukaan cabang di tempat lain. Itu juga dengan dukungan dari sistem informasi. Kemudian juga dapat merumuskan rencana tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh. Manajemen itu dapat merumuskan rencana tindakan yang efektif dalam memecahkan masalah organisasi. Misalnya adanya penurunan penjualan atau terjadinya penurunan kinerja karyawan, dapat dianalisis dengan sistem informasi. Kenapa kinerja menurun? Oh, karena skill keahliannya tidak sesuai lagi dengan keahlian sekarang. Sekarang skill SDM harus mempunyai literasi digital yang tinggi sehingga menjadi dasar keputusan untuk memberikan upskilling kepada si karyawan untuk memberikan pelatihan. Nah, itu juga bisa manfaat dari peran dari sistem informasi. Nah, juga sistem informasi ini sebagai pengawasan dan pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja, juga melacak kemajuan proyek, dan mengidentifikasi terjadinya penyimpangan dari rencana. Kemudian juga dari hal tersebut bisa memungkinkan untuk keputusan untuk memberikan tindakan korektif yang cepat ya dari hasil tersebut.
Nah, dimensinya ada hardware, tadi juga ada ya dibahas hardware, software, dan teknologi manajemen data. Kemudian ada teknologi jaringan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau saya yang tanya, teman-teman memandang sistem informasi ini seperti apa? Apakah memang mendapatkan manfaat dari sistem informasi ini untuk kemudahan-kemudahan aktivitas? Apa contohnya yang pernah teman-teman gunakan dalam sehari-hari? Silakan, gantian kita yang bicara. Siapa? Ada? Sultan? Sultan? Halo Sultan, bagaimana menurutmu? Apakah memang sistem informasi itu berperan penting saat ini dan bisa dicontohkan dengan sistem informasi yang pernah kamu gunakan? Sultan ada satu kali dipanggil. Sultan, Ada Ibu. oke, bagaimana menurutmu? Eh, menurut saya itu banyak banget yang bisa didapatkan kemudahan dari manajemen sistem informasi ini, Bu. Mungkin kayak dari akses informasinya itu lebih cepat sampai ke konsumen, terus pengambilan keputusan juga lebih gampang nih, Bu. Terus Contohnya juga yang pernah kamu gunakan apa? kalau yang pernah saya gunakan itu sih paling eh, Kalau di kampus, apa misalnya? mungkin dari e-commerce aja ya, Bu. Oke, boleh. Ya mungkin kayak dari Shopee saya pernah pakai dengan fitur gratis ongkirnya seperti itu. Terus live shoppingnya kayak gitu Ibu. Hmm. Kamu bisa melacak juga paketnya dari mana gitu kan? Seperti itu Ibu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Ada yang lain? Nah, ini contoh ya yang digunakan oleh Gojek, Shopee, dan Mandiri. Nah, ini sistem ERP yang digunakan oleh Shopee itu menggunakan ERP untuk mengelola stoknya, transaksi e-commerce-nya. Kemudian Mandiri menggunakan ERP-nya untuk pengelolaan keuangannya, juga operasional perbankan. Kalau Gojek sebagai super app itu tidak langsung menggunakan ERP tradisional, tetapi menggunakan sistem internal yang terintegrasi untuk mengelola berbagai layanan. Dalam pemanfaatan AI dan Big Data, Shopee itu menganalisis tren belanja dan perilaku konsumen untuk personalisasi rekomendasi. Seperti tadi kalau kita melihat produk apa tuh di Shopee itu keluar ya, produk-produk sejenis. Kemudian Gojek menggunakan AI untuk alokasi driver yang efisien dan praktis serta tarif yang dinamis. Kemudian Bank Mandiri menerapkan AI dan Big Data untuk deteksi fraud dan analisis risiko kredit serta personalisasi produk keuangan. Ini contoh-contoh penerapan dari sistem informasi. Kalau untuk strategi CRM sendiri, di sini Shopee itu fokus pada program loyalitas dan promosi untuk mempertahankan pelanggan seperti yang disampaikan Sultan tadi. Kemudian Gojek mengolah interaksi pelanggan melalui aplikasinya untuk dukungan dan umpan balik serta Bank Mandiri itu menggunakan CRM ini untuk manajemen nasabah yang komprehensif termasuk penawaran produk dan layanan yang disesuaikan. Dan dari sisi sistem pembayaran digital kita tahu kalau Shopee menggunakan Shopee Pay, kalau Gojek menggunakan GoPay, Mandiri menggunakan Livin. Nah, kita lihat dari sisi keamanan cyber. Shopee itu memprioritaskan proteksi data pelanggan dan transaksi online. Karena ini rawan sekali ya, data pelanggan ada banyak alamat dan selainnya, kemudian rekening bank dan lain sebagainya. Nah, Gojek ini memastikan keamanan transaksi GoPay. Nah, transaksi GoPay karena kita
Seperti uang kita kan bisa saja dia dihack orang dan lain sebagainya. Nah, dia tentu harus memastikan keamanan transaksi GoPay dan data penggunanya. Tentu pasti lagi Bank Mandiri juga perlu mengimplementasikan teknologi canggih seperti blockchain dan AI untuk keamanan cybernya untuk pencegahan kejahatan finansial. Itu yang finansial yang rawan-rawan terjadi kebocoran ya. Nah, kita lihat juga terkait dengan manajemen stok dan transaksi yang efisien dari Shopee ini menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola jutaan produk dari ribuan penjual. Sistem ini mencakup terkait pelacakan inventaris real time-nya, pemrosesan pesanannya, dan manajemen logistik. Kita bayangkan ya bagaimana sebuah sistem dari Shopee itu mulai kita dari pemesanan, pembayaran, terus ke mitranya sampai data tersebut, barang tersebut sampai ke kita. Dia juga mengecek bagaimana ketersediaan produk dan pengiriman yang tepat waktu. Kemudian dari sisi analisis tren belanja dengan big data, dengan menganalisis data transaksi dan perilaku pengguna dalam jumlah besar, Shopee itu dapat mengidentifikasi tren belanja. Bagaimana tren belanja orang saat ini, preferensi produknya, produk apa yang paling laku dan pola musimannya. Seperti tadi season-season tertentu kayak musim Ramadan, banyaknya orang mencari baju koko, misalnya baju muslim. Nah, informasi ini digunakan untuk personalisasi rekomendasi produk, optimasi kampanye pemasaran dan strategi dalam penetapan harga. Nah, kemudian terkait dengan program loyalitas dan promosi berbasis CRM tadi. Jadi dengan adanya sistem CRM ini, Shopee itu memungkinkan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif. Kemudian ekosistem pembayaran Shopee Pay. Shopee Pay itu sistem pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi di platform Shopee. Dan untuk promosi Shopee Pay ini dia juga menggunakan fitur cashback, diskon, dan pembayaran tagihan sehingga sistem pembayaran ini menjadi eh, diminati oleh si pelanggan. Nah, tentu perlu proteksi data pelanggan dan keamanan transaksi. Keamanan cyber ini merupakan prioritas utama bagi Shopee. Sehingga perusahaan perlu menginvestasikan sumber daya yang besar untuk melindungi data pribadi dan finansial pelanggan melalui enkripsi, autentifikasi multifaktor, dan sistem deteksi penipuan canggih. Sehingga memastikan lingkungan belanja yang aman. Kita kalau belanja di Shopee merasa aman. Mungkin itu saja ya. Ini banyak kasus, bisa teman-teman analisis sendiri terkait dengan Gojek juga, bagaimana Bank Mandiri transformasinya seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Dah, nggak ada. Gimana Naila? Suka? Bu, izin berarti nanti saya minta data Hmm, nama kelasnya Ibu. Soalnya mau lihat oke. siapa yang belum isi KS. Oke, nanti saya kirimkan. Sama minta materinya juga Ibu nanti. Terima kasih. Ya, Iya. oke. Baik. Eh, Oke, untuk jika ya untuk minggu gimana? depan kita online atau offline ya Ibu? Boleh tahu. Terserah, udah ada yang mau pulang kampung. Kita di ruangannya lantai 9 ya. Lantai berapa kita dapat ruangannya? Di lantai 906 Ibu. Ah ya, lantai 9 itu kecil loh ruangannya. Tapi cukup lah ya. Terserah nanti Naila info saja mau online atau offline. Kalau offline saya berada di kampus setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau online pun saya juga di kampus. Jadi kenyamanan teman-teman saja. Mungkin Oke, baik selama Ibu. mungkin selama Ramadan mager ke kampus.
Nah, kalau udah nggak Ramadan lagi kita ketemu, tapi pastikan kita ada ketemunya nanti di beberapa kali pertemuan. Hibrid aja kita, mau online pun kalau saya misalnya ada rapat di mana, kalau saya ada tidak lagi di kampus, mungkin kita bisa online. Menyesuaikan aja kondisinya ya. Oke, Berarti untuk presentasi dimulai habis Lebaran ya, Bu? ya kita hari Kamis depan itu sudah Lebaran kali, ya nggak? Eh, Kamis depan Belum, belum. belum. Kamis depan tuh kita masih pertemuan Oke. kedua. Ya, pertemuan ketiga itu sudah Lebaran. Hmm. Berarti nanti habis Lebaran lagi kita ketemunya. Panjang Oke. lah. Jadi tugasnya harus sesempurna mungkin. Oke. Oke, makasih. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang lainnya, teman-teman? Cukup? Sudah, jika dirasa cukup, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya.